Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Saya Susno Duaji berada di kota tua namanya Efesus, terletak di provinsi Izmir di Turki, dan ini kota adalah peninggalan zaman Yunani. Umurnya sudah ribuan tahun, nggak tahu saya berapa. Nah, kalau kita lihat dari kota dari depan itu, ini dulu masuk ke istana Efesus. Ini adalah pilar-pilarnya dan sudah runtuh dulu, runtuh tertimbun, roboh. Nah, kemudian oleh mereka direstorisasi atau ditata ulang, tapi tidak ditambah-tambah bangunannya, tidak menjadi bangunan seperti semula lagi, tetapi sisa-sisanya tiangnya tetap ada, tetap diberdirikan, tapi tidak ditambah dan tidak dikurangi sesuai apa adanya yang ditemukan. Nah, kita bisa membayangkan ini pintu gerbangnya masuk dari depan itu, masuk dari depan, kemudian lewat sini, ini jalannya hebat sekali, marmer semua, batu kolam semua, bagus. Nah, terus tiangnya juga gitu, pilarnya juga kolam. Masuk kita lihat sana, itu ada perpustakaannya masih nampak bangunan seperti itu, tapi yang lain ini runtuh. Kota ini kalau kita berjalan muter 3 km muter dari bukit ini, itu bangunan semua, bangunan tua. Dan ini salah satu magnet daya tarik wisatawan untuk datang ke Turki. Ada jutaan mungkin setahun yang datang. Yang mudah-mudahan Borobudur bisa ngalahkan ini. Kita melihat ini ke sekian ribu tahun yang lalu, kita bisa membayangkan bahwa bangsa Efesus ini sudah menguasai teknologi permarmaran atau perbatuan yang demikian bagus. Karena dia bisa membuat bulatan-bulatan, pilar ini bisa membuat lagi banyak sekali patung-patung, bisa membuat dinding tanpa adanya perkat semen. Dan bukan hanya disusun berdiri aja, tapi yang melintang pun, yang melintang seperti depan kita kalau kita tampak di sini melintang, itu tidak ada konstruksi baja atau besi, tidak ada lem, tidak ada semen, dan itu bisa merekat gitu, saling kunci antara satu batu dengan batu yang lain, dan bisa membawa beban di atasnya itu bertonton. Demikian juga perpustakaan itu, dia 2 tingkat, tak ada itu konstruksi bajanya. Nah, jadi hebat bangsa ini. Tapi bangsa Indonesia pun nggak ketinggalan. Kita punya Borobudur, kita punya candi, kita punya Prambanan, Pawon, dan sebagainya. Ada ratusan candi di Indonesia, baik instrumen maupun alam. Kita berbangga masih utuh, dan teknologinya lebih hebat. Kita juga bisa mengukir batu, menata batu, membuat patung dan sebagainya, membuat suatu cerita, alur cerita seperti yang ada terjadi di Borobudur, diukirkan dengan cerita Ramayana, diukirkan dengan patung-patung yang ada, itu lebih hebat. Kemudian kita harus belajar dari sini adalah marketing daripada bagaimana sih memasarkan peninggalan ini kepada para turis. Di sini datang turis dari seluruh penjuru dunia, jutaan setahun datang. Kita bisa bayangkan berapa duit masuk ke pemerintah Turki, karena satu turis itu 120 TL bayar mata uang Turki. Dan juga kita belajar juga, itu untuk turis yang jumlahnya jutaan orang itu. Untuk warga Turki dan warga pelajar cukup dengan 20 TL saja. Berarti hanya 1/6-nya. Tapi bukan 1/6. Satu tiket itu sekali masuk bisa digunakan untuk lain kesempatan. Bisa masuk lagi 4, 5, 10 sampai dia bosan gitu selama 1 tahun. Hebat kan? Kenapa kita tidak belajar untuk Borobudur seperti ini? Dan marketingnya Borobudur harus belajar juga, karena Borobudur jauh lebih hebat dari ini. Mestinya menarik jumlah wisatawan harus lebih banyak. Apalagi kita sudah punya Menteri Pariwisata yang anak milenial, mestinya Borobudur lebih dikenal oleh dunia dan lebih banyak pengunjungnya. Di sini tadi saya lihat di depan, ini pintu masuk bukan satu ini loh. Ada pintu masuk sini, ada pintu masuk sana, situ penuh semua. Nah, kemudian
sedikit juga saya cerita agak menyimpang dikit. Semuanya nggak pakai masker. Tadi saya pakai masker tapi saya lepas. Kenapa lepas? Hanya saya sendiri pakai masker. Jadi saya jadi tontonan, semua melihat saya gitu. Jadi inilah hebatnya Turki memasarkan pariwisata mereka. Kita harus belajar cara marketingnya, bukan belajar cara membuat ini. Nggak usah, kita lebih hebat gitu kok. Kita lebih hebat, tetapi kita pelajari kenapa pengunjung kita mungkin kalah dengan ini, atau karena datang ke Indonesia sulit gitu, harus dikurung dulu, harus di karantina. Di sini nggak ada karantina. Masuk bandara Turki itu tidak ditanya peduli lindungi, tidak ditanya vaksin, tidak ditanya karantina, apalagi pemeriksaan imigrasinya cepat sekali. Paling hanya ya 20 pula. Paling hanya 60 detik gitu, 1 menit gitu, langsung datang, tunjukkan, dibaca, langsung diketok keluar, selesai. Nah, mudah-mudahan ke Indonesia pulangnya nggak dikarantina gitu. Sehingga turis banyak masuk ke Indonesia. Jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa Ephesus yang sedemikian saja bisa menarik jutaan bahkan puluhan juta orang. Kenapa Borobudur tidak lebih dari ini? Inilah tugas anak-anak muda, anak-anak milenial yang jago marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.